Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dan membaca Al-Quran walaupun tidak mengerti isinya, tidak memahami maknanya, tidak apa-apa. Tetap dapat setiap satu huruf 10 kebaikan. Jadi kalau jamaah sekalian membaca, tidak faham sama sekali, hanya baca saja, tetap mendapatkan setiap satu huruf 10 kebaikan. Alif Lam Mim bukan satu huruf. Alif satu huruf, Lam satu huruf, Mim satu huruf. Satu huruf satu kebaikan dilipatkan 10 kali lipat menjadi 10 kebaikan. Rugi kita diberikan kesempatan yang mulia seperti ini. Mana ada amal atau bacaan sebuah kitab atau apa saja kita hadis pun belum tentu dapat 10 kebaikan. Hanya Al-Quran satu huruf. Bukan saat satu kali baca dapat 10 kali lipat. Dia menghitungkan berhurufnya, kita mendapatkan 10 kali lipat. Sayang sekali jamaah sekalian berhari-hari lewat tidak baca Al-Quran. Sedangkan fasilitas dan kemudahan ada di tangan kita. Tak bisa baca Al-Quran karena alasannya masih buta huruf atau berbata-bata. Jangan khawatir, ada berita gembira di hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Walladhi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaq lahu ajran." Barang siapa yang membaca Al-Quran dan dia mendapatkan kesusahan sambil berbata-bata dalam bacaannya, apa dapatnya? Apakah dosa karena berbata-bata? Kesulitan dalam membaca, apakah itu dosa? Kata Rasulullah SAW, tidak, itu 2 pahala. Falahu ajran. 1 pahala karena dia mau membaca, 1 lagi karena kesusahan dan kesulitan yang dia hadapi saat membaca. Mohon maaf, tidak bisa baca sama sekali. Alhamdulillah masih bisa simak, dengar. Sambil naik motor, sambil kita menjalani tugas di kantor, atau kita kemana saja pergi. Alhamdulillah sekarang fasilitas mudah. Dan HP kita bisa kita dengar murattal. Sambil kita khatam 30 juz, walaupun tidak mengerti isinya, mendapatkan keberkahan. 1 ayat kalau kita jaga setiap habis salat fardu dan ketika mau tidur, sebagaimana bersabda Rasulullah SAW, "Man qara'a ayat al-kursi dubura kulli salatin laysa bainahu wa bainal jannati illa yamut." Barang siapa yang membaca ayat kursi setiap habis salat fardu, dijamin menjadi ahli surga. Cuba 1 ayat saja menjaminkan kita masuk surga. Kira-kira gimana 30 juz Al-Quran? Dan selalu saya sampaikan kepada jamaah, kalau seandainya buru-buru, lagi ada rapat, ada meeting, ada urusan mendadak, tak bisa berlama-lama di masjid, tak apa-apa, habis istighfar, langsung baca ayat Al-Kursi, terus habis itu jalan. Terus gimana subhanallah, walhamdulillah dan zikir-zikir yang lain, tak apa-apa, sambil jalan pulang. Bisa kita jalankan zikir itu. Asal jangan tinggalkan ayat kursi setiap habis salat, karena itu jaminan mendapatkan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Saya harap jamaah sekalian, kita mempersiapkan diri mulai sekarang. Jangan menunggu Ramadan yang datang, karena belum tentu bertemu Ramadan. Tidak ada yang punya jaminan punya umur sampai bulan suci Ramadan. Makanya saya harap, kalau tidak bisa 1 juz dalam 1 hari, minimal mulai harimu baca Al-Quran, tutupi harimu dengan membaca Al-Quran. Tunjukkan perubahan. Kalau anda ingin Allah rubahkan nasib kita, anda ingin Allah merubahkan rizkimu, Allah ingin merubahkan keadaanmu menjadi lebih baik, tunjukkan perubahannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tunjukkan perubahan yang luar biasa, akan dapat anugerah yang luar biasa. Tapi jangan kita menjadi hamba biasa-biasa saja, tapi minta sama Allah yang luar biasa. Itu tidak adil. Oleh karena itu jamaah sekalian, mari kita minimal mulai harimu baca Quran semampunya. 1 ayat, 2 ayat, 1 halaman, apa yang anda mampu tunjukkan. Begitu habis subuh, sebelum beraktivitas, sebelum jalan ke kantor atau kemana, kita baca Al-Quran. Begitu pulang, sudah mau tidur, siap-siap, sebelum tidur ambil air wudu dan baca Al-Quran. Habis itu tidur. Semoga di antara kita memulai hari kita baca Quran, tutupi hari kita baca Al-Quran, semoga di antaranya kita mendapatkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkah terjamin. Saya belajar dari ibu saya. Setiap hari tidak pernah lewat pasti khatam suratul Baqarah. Setiap hari.
Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bi suratil Baqarah, fa inna akhdhaha barakah wa tarkuha hasrah wa la tastati'uha al-batalah." Ambillah suratul Baqarah, jagalah suratul Baqarah. Barang siapa yang membawa suratul Baqarah, sesungguhnya dia telah membawa keberkahan. Dan barang siapa yang meninggalkan suratul Baqarah, kata Rasulullah SAW, akan menyesal. Kira-kira mau mendapatkan keberkahan atau membawa penyesalan? Kalau kita merasa diri gagal menjadi ahlul Quran atau menghafal Al-Quran, mohon dengan sangat, jangan gagalkan anakmu menjadi penghafal Al-Quran. Saya kagumi dan terkejut ketika melihat anak-anak hafiz Indonesia, rata-rata dari orang tua yang awam, orang tua yang buta huruf, orang tua petani, orang tua yang tidak punya kemampuan, bahkan ada orang tua yang tidak pernah belajar sama sekali Al-Quran. Tapi begitu dia memperjuangkan, sampai ada seorang ibu berkata, sudah hentikan buta huruf lagi. Di masa kami cukup banyak orang buta huruf. Kami tidak mau di generasi-generasi anak-anak kami masih ada yang buta huruf. Kalau anda gagal menjadi penghafal Al-Quran, mohon jangan gagalkan anakmu. Kalau itu pun anakmu tidak berhasil menjadi penghafal Al-Quran, jangan gagalkan hartamu untuk mendukung dan membantu program Al-Quran dimanapun. Supaya apa? Datang di hari kiamat, kita berkata, ya Allah, mohon maaf, saya tidak bisa menghafal Al-Quran. Anakku pun tidak mampu menghafal Al-Quran. Ya Allah, jadikan hartaku, sedekah, zakat, infakku menjadi saksi baik untuk program Al-Quran. Mudah-mudahan kita mendapatkan orang-orang yang menilai atau mendapatkan syafaatnya Al-Quran di hari kiamat. Saya ingatkan hadis Uthman bin Affan radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam Bukhari. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik antara kalian yang mempelajari Al-Quran dan mengajarnya. Ini dapat hadiah besar dari Rasulullah. Kalian sebaik-baik orang. Syaratnya apa? Mempelajari Al-Quran. Di hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran menjaminkan syafaat bagimu. Siapa yang berkenan menjadi teman sama Al-Quran? Kita tidak tahu berapa sisa umur kita. Mari kita sama-sama menjadikan sisa umur kita berteman sama Al-Quran. Lagi pusing, lagi menghadapi masalah, coba buka Al-Quran. Wallahi bakal adem, enak, sejuk hati kita. Ini kalamullah, bukan kalam manusia. Masa kita tersentuh hati kita dengan kata-kata manusia yang indah, kata-kata manusia yang menyentuh hati, tapi ucapan Allah, kalamullah tidak pernah menyentuh hati kita. Sedangkan kalau Allah turunkan Al-Quran di atas gunung-gunung, bisa hancur menjadi pasir. Mari kita sama-sama memperhatikan Al-Quran. Jangan menunggu bulan suci Ramadan. Mulai hari ini, sedikit demi sedikit, walaupun kita tidak mampu khatam di bulan Rajab, tidak mampu khatam di bulan Sya'ban, tapi karena sudah terbiasa 2 bulan ini, kita terus berdekatan sama Al-Quran. InsyaAllah begitu tiba bulan Ramadan, kita sudah mudah untuk mengkhatam Al-Quran, bukan hanya 1 kali, tapi insyaAllah berkali-kali. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu wa rahimahullah, dalam setiap bulan suci Ramadan, khatam 60 kali. Saya membayangkan 60 kali. Kalau standar 10 jam, berarti 20 jam Imam Syafi'i membaca Al-Quran. Sisanya berapa? 4 jam sehari. Jangan berikan sisa waktumu untuk Al-Quran. Jangan bilang saya belum ada waktu. InsyaAllah kalau ada sisa waktu saya akan baca Al-Quran. Tapi saya harap jadikan Al-Quran adalah yang terutama dalam sehari-harimu, bukan yang tersisa dalam seharimu. Semoga kita semua yang hadir dimuliakan dan dijadikan oleh Allah ahlul Quran dunia dan akhirat. Bagaimana cara yang baik? Al-Quran dihadapkan kepada wajah dan sedikit digeser ke kiri, tapi kepalanya tetap lurus. Hanya matanya yang ikut, mata yang digerakkan bukan kepala, mata yang digerakkan. Yang sekarang saya minta sama anda,
tidak perlu baca, tidak perlu dihafal, tidak perlu dibaca dalam hati. Ya, ingat pesan saya. Jangan baca di hati, jangan baca di fikiran, jangan dihafal. Saya hanya minta Anda fotokopi. Bagaimana fotokopi? Matamu lihat ayatnya. Anda scan. Kalau alat scan kita masukin kertas, keluar lagi, kira-kira hasilannya sama enggak? Itu alat scan begitu hebat. Mata kita 70.000 kali lipat lebih hebat daripada alat scan. Sekali lihat bisa terekam. Cuman karena belum terbiasa, sayang sekali tidak dimanfaatkan nikmat mata yang diberikan oleh Allah SWT. Sekarang saya bisa buktikan, bisa dia dengan cepat hafal. Sekarang saya minta Anda tidak usah baca, hanya biar mata yang fotokopi ayat yang di atas. Lihat kalimat demi kalimat, baris demi baris, hurufnya, fathah, dhammahnya, kasrahnya, semua di-scan, dilukiskan, kemudian difotokopi. Bagaimana Anda bisa melihat dirinya sudah berhasil atau tidak? Tutup mata. Ada gambaran tidak? Atau masih samar? Samar. Masih samaran? Ya? Belum nikah kan? Belum. Soalnya kalau nikah pasti samarannya banyak. Jadi saya minta Anda tidak perlu fikir yang lain. Ya, harus rileks, tarik nafas. Buat apa tarik nafas? Dan ketika buang nafas, buang pelan-pelan. Jangan buang cepat. Semakin buang nafas, lemaskan badannya, lemaskan fikirannya untuk difereskan otak. Hubungan tarik nafas untuk memfereskan otak. Semakin fresh, semakin segar, semakin cepat bisa nangkap apa yang dia lihat. Buka mata sekarang, lihat lagi. Jangan kerugi ya, santai-santai aja. Relax, ambil nafas. Ketika buang nafas, lemaskan badannya, lemaskan fikirannya. Jangan fikir yang lain. Jangan fikir yang lain. Kalau ada calonnya jangan difikirin. Abaikan aja, lupa segala urusan. Fokus cuma saat ayat itu. Jangan dihafal, jangan dibaca. Sekali lagi saya ingatkan, jangan terganggu fikiran kita dengan hafal atau baca di hati. Fokus saja mata. Mata yang menjalani tugas, bukan otak, bukan hati. Mata yang menjalani tugas mempandangi ayat dengan sempurna. Lihat aja ayatnya. Sudah mulai jelas? Sudah terlalu lama. Sekarang tutup mata. Kira-kira jelas enggak tulisan tadi? Hah? Jelas? Tadi kamu fikirin apa? Jujur ya. Pas kamu lihat Al-Quran, ada enggak sesuatu yang muncul dalam fikiranmu? Ada. Ada? Apa? Ayat awalnya, awal ayat. Enggak, maksudnya selain ayat Al-Quran. Ada sesuatu yang muncul? Misalnya pas begitu mau fokus tapi ada yang terganggu fikirannya. Misal ingat ayahnya, ingat ibunya, ingat calonnya, atau lagi ada hutang belum bisa lunasi. Muncul enggak sesuatu? Enggak ada. Kosong. Yakin? Yakin. Kalau memang kosong fikirannya, seharusnya tadi 30 titik sudah selesai. Tadi kamu terlalu lama. Grogi. Ya. Sekarang coba tutup mata. Ada enggak gambaran ayat tadi? Ada. Coba. Anda tidak usah membawa hafalannya, tetapi apa yang Anda lihat ikutin, sebutkan. Anda lihat 2 kalimat, sebutkan 2 kalimat. Anda lihat semuanya, sebutkan semuanya. Silahkan baca. Apa yang Anda lihat? Tidak ada a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ada lihat tadi a'udzubillahi? Makanya ini masalah kita tidak konsentrasi. Ya, jadi fikiran kita, Bapak Ibu, otak kita wallahi dahsyat. Otak kita ini wallahi dahsyat, sangat luar biasa.
hanya dengan sekali lihat bisa hafal sebenarnya, bisa sudah tersimpan, bukan hafal, sudah tersimpan. Tugas kita apa? Apa yang kita lihat dibacakan. Makanya jangan heran ketika para imam, termasuk imam tarawih, saya ketika jadi imam tarawih, saya merasa Al-Quran di depan saya. Jadi saya baca sudah lihat halamannya. Tinggal pindah, rakaat kedua, pindahin. Tapi pindahin bukan fisiknya, tapi dalam otak saya. Karena sering melihat Al-Quran, jadi terlihat sebagaimana bisa kita terekam, sudah terekam dalam fikiran kita. Ya. Sekarang saya minta tutupi mata dan ikuti bacakan apa yang kamu lihat. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعليا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mau bertanya cara menghafal dan menjaga hafalan dari Syekh Ali Jabir seperti itu, karena dikarenakan kita sebagai pekerja di Korea yang super padat jadwal kerja kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya mendorong orang yang bekerja banyak baca, tidak usah banyak hafal. Karena saya tidak mau banyak penghafal Al-Quran tapi salah baca. Sekarang mulai muncul di Indonesia metode mudah hafal Al-Quran. Saya juga punya cara mudah hafal Quran. Saya punya cara mudah hafal Al-Quran, 1 halaman dalam 1 minit bisa hafal. Tapi mohon maaf, terus habis saya hafal, ternyata tajwid saya tidak sempurna, bacaan saya salah semua. Buat apa saya hafal dalam dasar yang salah? Boleh hafal asal ada satu syarat, bersama guru yang memimpin kita, bersama ustaz yang menarahkan kita, yang memperbaiki bacaan kita. Kalau hanya hafal surah-surah pendek sesuai kemampuan sambil menjalani kerja, boleh sambil bekerja. Saya kasih cara mudah menghafal Al-Quran. Pertama harus target. Buatkan target. 1 hari saya mau hafal berapa? Ini kembali kemampuan masing-masing. Ini 1. Misal, hari ini saya mau hafal 1 ayat. Selama Anda menjalani kerja, hafal itu aja 1 ayat. Yasin, 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 Yasin. Itu aja. Sambil datang majikannya, Yasin, Yasin. 1 ayat. Kembali kepada masing-masing harus buat target. Kalau bisa tuliskan juga targetnya. Tuliskan, simpan di kamar. Apalagi kalau bisa persis simpannya di depan pintu keluar. Begitu setiap keluar Anda baca sendiri. Oh, target saya hafal 1 ayat hari ini. Atau ada orang mampu 5 ayat, berarti 5 ayat. Ini harus, ini langkah pertama. Targetkan hafalanmu mau berapa dalam 1 hari. Yang kedua, ulangi target itu. Diulangi berkali-kali. Mohon maaf, walaupun sudah berhasil hafal, tidak boleh tambah lagi sebelum dikuatkan hafalan itu. Misal ada orang, cuma 1 ayat sudah hafal. Udah, saya tambah lagi 2 ayat. Dah boleh. Kalau sudah target, ya ikutin target. 1 ayat 1 hari, batu 1 ayat 1 hari. Tidak boleh 1 hari ini 1 ayat, besok 5 ayat, lusa 3 ayat lagi. Tidak boleh seperti ini. Target harus jelas, karena ini salah satu memprogramkan otak kita, membantu fokus dan konsentrasi. Yang ketiga, setiap ayat yang Anda hafal, bacakan di dalam salat sunnah qabliyah ba'diyamu. Atau di dalam salat wajib. Misal, aku hafal 3 ayat pertama suratul Muzammil. Anda pas salat, baca suratul Muzammil. Habis Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila. Allahu akbar. Rakaat kedua, ulang lagi 3 ayat tersebut. Ulang lagi 3 ayat tersebut. Mengapa?
ini salah satu cara menguatkan hafalan kita. Misal saya kasih contoh. Hafal qulhu tidak? Qulhu hafal? Kenapa hafal? Sering diulang, ha? Sering diulang. Qulhu mulu, rakaat pertama qulhu, rakaat kedua qulhu lagi. Sampai syaitan datang, qulhu mulu, syaitan aja ikut hafal. Saking banyak sering kita ulang. Makanya sering muncul was-was. Aku udah baca qulhu belum ya? Pernah enggak tanya? Habis Al-Fatihah, aku udah kadang-kadang bingung. Pas ruku, aku tadi baca qulhu belum ya? Sudah saking sering terulang, sudah terlupa. Makanya salah satu cara menguatkan hafalan, selain kita mengulang, kita ganti-ganti. Misal, rakaat pertama, Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua, Idza jaa nasrullah. Rakaat ketiga, beda lagi. Pas salat sunnah, beda lagi. Surah-surah yang pendek. Jangan itu aja. Dari lahir sampai wafat, qulhu mulu. Ya, ini salah satu yang membantu untuk menguatkan hafalan kita. Kembali lagi, target, harus ada target. Anda mampu sesuai kemampuan. Ada yang mampu 1 ayat, ada yang mampu 5 ayat, ada yang mampu 10 ayat. Setiap hari, berarti tuliskan targetmu. Tapi fokus target. Kalau sudah tuliskan target, jangan berubah-ubah. Oh, hari ini ternyata gampang 5 ayat. Ya udah besok 10 ayat. Dah boleh. Tetap menjaga target sampai tuntas jumlah hafalan total dari ayat-ayat yang kita ingin hafal. Yang kedua adalah membaca sering berulang. Yang ketiga dibaca di dalam salat-salat kita. Terus yang terakhir dengar. Sering mendengar. Khususnya di saat mau tidur. Anda mau tidur malam hari, sudah Anda hafal 1 halaman surah Ar-Rahman. Sebelum Anda tidur, alhamdulillah sekarang handphone bisa setel ya, surah Ar-Rahman dari ayat sekian sampai ayat sekian. Dengarin, walaupun tidur, subhanallah ini salah satu rahasia, walaupun Anda tidur, tapi otak kita tidak tidur. Justru otak kita merekam apa yang dia dengar. Makanya subhanallah ketika kita tidur, dengar suara, walaupun tertidur, insya Allah jangan khawatir. Akan tersimpan hafalannya di otak. Begitu kita bangun, ada bayangan-bayangan ayat-ayat yang kita sudah hafal atau yang sudah kita baca. Insya Allah dengan 4 cara ini, target, banyak baca, banyak simak, mendengar, walaupun waktu tidur. Yang terakhir, bacalah hafalan-hafalan yang Anda sudah targetkan di dalam salatmu, salat sunnah, salat wajib, atau salat tahajud. Termasuk salat duha. Salat duha tidak harus wadduha, tidak harus wasyamsi wadduhaha. Bebas, surah mana saja kita boleh selain surat Al-Fatihah. Termasuk dari hafalan yang kita baru hafal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Nah, di sini kan ada waw, ada hubungan dengan bibir. Maliki Yaumiddin. Jangan jadi lemas. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Mana wawnya? Pas giliran gerakan bibirnya malah enggak. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tolong diperhatikan, jangan iyyaka, seperti lagi senyum. Ka sama, nasta'in, salah. Nasta'in.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Saya bahasa. Subhanallah. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.